Anda kembali bersama kami di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan kali ini di segmen ini kalau kita tadi sudah membahas banyak kehidupan pribadi pemirsa Q&A. Tapi kalau kali ini kita akan bahas tantangan-tantangan Bang Jumhur sebagai seorang Menteri Lingkungan Hidup. Saya mau lempar pertama ke Kang Maman. Lagi-lagi seperti Instagramnya Bu Alia. Kenapa tuh? Ketika Bang Jumhur jadi menteri, dia langsung posting tentang, awalnya aku pikir ini hanya tentang peran baru. Ternyata tentang jiwa yang lebih dalam ikut dipanggil. Saat langkahku mulai bersinggungan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, aku sadar merawat bumi tak jauh beda dengan merawat batin. Dalam depth psikoterapi kita belajar, yang tidak disadari akan terus memengaruhi. Begitu juga dengan bumi, yang diabaikan akan bersuara lewat krisisnya. Wow. Dan itu yang terjadi hari ini. Ya. Wow. Ini tantangan dari istri loh Bang. Bagaimana kalau tantangan ini gagal? Ya, saya rasa itu benar. Memang kita kan dulu menaklukkan alam gitu ya. Ternyata alam melawan gitu loh. Dan akhirnya kita banyak masalah. Namanya hidrometeorologi disaster. Ya. Longsor, apa semua, banjir bandang dan sebagainya. Nah, karena itu kita nggak boleh kita menaklukkan alam tuh. Paradigmanya harus berubah. Kita bersahabat, ya, bersahabat dengan alam. Membangun bersama alam. Itu yang sebetulnya harus menjadi paradigma baru. Dan saya rasa semua sekarang ke arah sana setelah menyadari ya. Baik itu terutama negara-negara yang pernah lebih dulu merusak lingkungan luar biasa ya, negara-negara industri. Mereka paling ngotot kan sekarang untuk. Jadi istilahnya, oke, kita ternyata cuma punya satu bumi. One earth, only one earth. Karena itu mari kita kerja keras untuk memastikan one earth ini dipelihara dengan baik. Dan saya rasa Indonesia udah masuk dalam putaran itu ya, sehingga kita juga ikut dalam berbagai konferensi internasional, kesepakatan internasional untuk memastikan misalnya emisi gas rumah kaca kita ya, emisi dari metan, karbon dioksida dan sebagainya kita mereduksi itu betul-betul kita punya komitmen yang kuat tentang itu dan itu salah satu tugas saya dan karena itu memang berat. Itu berat betul, jadi ya, tapi berat itu kan kalau kita punya interest. Kalau kita nggak punya interest, benar-benar enteng-enteng aja. Mbak Shirley kayaknya ingin menyampaikan keresahannya ketika Bang Jumhur menjawab. Apa keresahannya? Betul, karena ada satu statement tadi dari Bang Jumhur yang saya catat, itu akan jadi berat ketika dikerjakan dengan hati, teman-teman. Artinya yang beliau lakukan ini dilakukannya dari hati. Dan itu dikonfirmasi oleh track record dan sepak terjang beliau sebagai aktivis. Nah, ketika aktivis masuk ke pemerintahan seperti sekarang, Pak, otomatis dapat dua konsekuensi pandangan. Pertama, pandangan miring. Kedua, pandangan curiga. Nah, ini apakah dengan semua gebrakan tadi, baik yang sudah maupun akan dilakukan, juga Abang dapatkan? Dan bagaimana Abang menghadapinya, Pak? Kita harus teguh aja. Ketika kita melakukan sesuatu, ternyata menyenggol, katakanlah orang-orang yang punya pengaruh dan sebagainya, sejauh kita tidak dengan cara brutal dalam pengertian misalnya menghina-hina orang yang berbuat salah itu, tapi kita hanya minta dia melakukan perbaikan sesuai regulasi, saya rasa sih kita jalan aja gitu. Nggak usah lagi pakewuh, terlalu berlebihan lah begitu. Tapi aktivis-aktivis yang sefaham dengan saya misalnya, saya harus sampaikan, jadi ada realita, ada idealisme, tapi ada realita yang harus berjalan. Nah di sini mungkin orang mengatakan semacam kompromi, dan kompromi itu juga ya legitimate. Jadi jangan sampai juga kita karena menjadi pencinta lingkungan yang tanda kutip berlebih-lebihan ya, sehingga bahkan kita seperti menyetop pembangunan. Ini juga nggak baik. Karena bahkan ada yang lebih menarik lagi, orang yang cinta lingkungan kadang-kadang sama orang pun nggak peduli gitu. Ini bahaya juga. Itu kita nggak se ekstrim itulah. Keseimbangan sebetulnya. Tapi jangan takut juga karena takut dianggap kita terkooptasi oleh kekuasaan sehingga tidak ada orang-orang yang idealis berani masuk ke dalam. Ya, ini kan bukan ruang vakum ya. Ini ruang kekuasaan tuh ruang yang justru menarik di sini. Nah, Anda tahan nggak tahan gitu aja. Ya kalau Anda misalnya, gue malas berkuasa, takut gue terpengaruh, gue jadi nggak bisa.
ya berarti orang ini nggak tahan. Iya. Dia belum bertempur, belum apa, udah mundur dari gelanggang. Akhirnya yang berkuasa orang-orang yang mungkin jauh dari yang lebih ideal. Karena orang-orang baik tidak mau dalam kekuasaan. Bukan berarti saya baik, itu juga belum tentu baik lah. Tapi menurut saya terus berusaha menjadi orang baik, walaupun di kekuasaan. Bang, tapi kan kalau berbicara soal menyeimbangkan kata abang tadi ya, sekarang tuh pertempurannya tuh di sosmed juga lumayan gencar nih Bang. Jadi kalau ada banjir dikit di daerah A, B, C, D, ada apa namanya kemacetan dikit atau udara kotor dikit atau ada apapun yang berkaitan dengan dampak lingkungan, orang tuh gampang banget jadi point finger sekarang. Iya. Ini Menterinya. LHK-nya nih, menterinya nih nggak bisa beginin, dan sebagainya. Itu gimana tuh bisa merespon itu? Boleh jadi dia benar, tapi kan sebenarnya kejadian itu akumulasi dari keadaan-keadaan sebelumnya ya. Nah tugas saya memastikan supaya itu tidak terjadi lagi. Misalnya bencana-bencana hidrometeorologi yang kayak di Sumatera, itu nggak boleh terjadi lagi. Maka kita sekarang sangat punya affirmative action, bagaimana lahan-lahan kritis di sana ditanamin tanaman keras dan sebagainya, tambang-tambang yang ilegal atau apa ditindak betul-betul nggak boleh. Itu kan bagian daripada itu. Sekarang misalnya soal kebakaran hutan, kan tiap tahun kebakaran hutan ya. Saya udah tahu nih, kita udah punya semualah teropong-teropong yang mengetahui bakal ada terjadi di sini titik-titik bakarnya. Nah sekarang kita mitigasi. Dari sekarang kita lakukan sesuatu supaya itu tidak terjadi. Nah itu kan sebetulnya bagian daripada usaha supaya kita ini nggak berubah kebakaran terus. Nah ya kita kerja. Bahwa tidak sempurna pasti, Indonesia kan bukan negara kecil, tapi kita punya sistem, punya cara untuk memperbaiki lah. Tapi kalau dihujat siap juga ya Bang? Ya kalau nggak lu siap dihujat ya lu jangan mau jadi apa-apa dong. Gimana lu masa macam dihujat ya. Satu hal Bang Jumhur ya, saya kira soal kerusakan lingkungan ini kan sudah dirasa oleh semua banyak orang. Dan tentu apa langkah yang mesti dilakukan secara konkret bahwa persoalan lingkungan itu bukan hanya persoalan pemerintah. Bukan hanya soal menjadi tanggung jawab Menteri Lingkungan Hidup. Tapi ini menjadi civic culture bahwa lingkungan adalah milik kita bersama. Saya pernah melihat iklan rokok. Saya membayangkan orang itu ditakut-takutin seperti rokok soal lingkungan. Kan kalau iklan rokok ini kan tenggorokannya bolong, hipertensi, jantung dan seterusnya. Ada nggak langkah-langkah yang satu, ini akan mengarah kepada kepedulian bahwa lingkungan adalah, ya ini adalah urusan kita semua loh, bukan hanya urusan pemerintah dan menteri. Nah yang kedua, dari dulu kita selalu berkelahi tentang renewable energy sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan. Tapi Bang per hari ini hanya menjadi diskursus yang cukup panjang loh Bang. Apa yang mesti digaspol ini Bang, supaya persoalan-persoalan kayak ini tuntas lah. Karena Abang ini tentu salah satu harapan kan, aktivis yang saya kira sudah punya pengalaman yang cukup tangguh di mana komitmennya memperbaiki kualitas Indonesia itu sudah mantap lah kira-kira begitu Bang. Jadi menurut saya komitmen untuk memperbaiki terus-menerus itu kan ya kita lakukan pasti ya. Misalnya bagaimana pohon kita bikin food estate yang untuk menanam tebu sekian juta hektar. Itu ujung itu bioetanol untuk menggantikan fosil tadi. Yang bisa mereduksi emisinya sekitar 70-90% dari hitungan totalnya semua ya. Nah itu kan emisi itu ke rumah kaca gitu ya. Nah itu satu. Yang kemudian juga misalnya sekarang berkembang hilirisasi pembuatan baterai untuk mobil, motor dan sebagainya. Supaya orang nggak pakai lagi bahan bakar dan sebagainya. Itu bagian daripada upaya-upaya itu. Nah kemudian penanaman pohon di mana-mana menjadikan kultur ini. Saya memohon juga kepada semua adik-adik yang muda ini, karena Gen Z lebih ngeri loh. Gen Z itu ada survei 80% peduli lingkungan. Oke. Gen Z. Jadi bahkan ada survei juga kalau Anda beli sesuatu lebih mahal sedikit, tapi ini ramah lingkungan, Anda beli nggak dibandingnya? Dia milih yang itu Gen Z itu survei loh. Jadi sebetulnya saya ini kita berutang lah kepada mereka, karena itu kita bayar utangnya dengan kerja keras supaya mereka bisa selamat di kemudian hari. Dan mereka juga ikut serta loh. Makanya saya ada program Kelana, kenali lingkungan melalui bareng anak muda gitu ya. Jadi anak-anak muda, anak-anak SMP, SMA dan sebagainya nanam mangrove, dia mengerti soal gas metan, rumah kaca, gambut kayak apa gitu. Dia mulai dan ada pengalaman batin terlibat langsung gitu. Ketika dia menanam itu beda ketika dia hanya di atas dalam ruangan belajar gitu. Dia menanam, dia mengamati, dia memelihara. Nah itu sekarang program Kelana kita udah launching dan kita punya program juga
sekolah udah 30.000 sekolah ya program apa kita punya. Jadi sekolah-sekolah yang bagaimana mentreatment lingkungannya dengan baik. Kita berikan penghargaan. Itu ada sudah 30.000 sekolah ikut terlibat. Kemudian anak-anak SMA. Nah sekarang kita masuk lagi ke universitas. Universitas ini bagus. UI bikin namanya UI Green Matrix. Jadi itu parameter-parameter di mana kampus disebut hijau apabila memenuhi parameter-parameter yang dibikin. Itu UI Green Matrix itu bagus. Udah dipakai oleh 1.500 kampus di seluruh dunia. Ya jadi saya rasa itu bagian daripada orang gandrung terhadap perbaikan lingkungan. Dan saya rasa saya merasa gini, tadi benar Pak. Jadi ini bukan tugas Kementerian Lingkungan Hidup. Ini tugas bersama. Bahkan saya mengatakan begini, tidak ada satu tekad apapun di dunia ini ya yang bisa menyatukan atau yang lintas etnis, lintas agama, lintas generasi, lintas bangsa, ya, lintas etnis dan semua lintasan lainnya kecuali tekad untuk memuliakan bumi. Itu kita bisa bersatu di situ. Ya, bersinergi bersama gitu Jadi ya. lintas intelektual. Ada orang yang nggak sekolah pun dengan orang yang sekolah tinggi sama-sama mau menanam gitu loh. Jadi itu hanya bisa karena kita punya tekad yang sama memuliakan bumi. Termasuk ngerangkul teman-teman muda ini semua di sini ya. Jadi udah mulai pilih sampah belum teman-teman di sini? Nah, kan masih ragu-ragu kan ngangguk-ngangguknya, ntar kena sanksi loh. Oke, karena ini udah masuk ke anak muda. Kira-kira kan tanggal 5 Juni itu diperingati sebagai Hari Lingkungan. Nih Bang Jumhur, kalau Bang Jumhur bisa kasih 5 hal untuk jaga lingkungan kita, 5 hal nasihat atau misalnya gerakan ke generasi-generasi muda, apa kira-kira 5 hal itu? Ya, yang pertama yang paling sederhana cara kita memperlakukan sampah. Top 5 jaga lingkungan ala Jumhur nih, apa aja nih? Bukan top 5, saya nggak tahu. Tapi buat anak-anak muda ya, misalnya sampah kantongin aja lah kalau belum ketemu tempat sampah. Ya, begitu udah ketemu tempat sampah, cari ini jenisnya apa. Kalau ini organik ya buang ke tempat organik, kalau anorganik dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ikut serta dalam tindakan nyata untuk menyelamatkan lingkungan, seperti ya ikut menanam, ikut membersihkan dan sebagainya. Yang keempat, ini buat generasi muda juga ya, kalian satu hari akan menjadi apapun, pengusaha karena itu terus perdalam pengetahuan batin dalam hal urusan lingkungan, sehingga ketika jadi manajer, menjadi pemilik modal, menjadi direktur, selalu punya orientasi terhadap lingkungan. Dan ini adalah hal yang paling penting buat teman-teman. Dan untuk terakhir adalah untuk pemerintah di daerah, di pusat dan sebagainya, lintas kementerian dan LSM NGO, kita sebetulnya punya concern yang sama untuk urusan ini. Kita sama-sama cari jalan keluar untuk melindungi sambil pembangunan harus tetap berjalan. Jadi pembangunan berjalan, tenaga kerja terserap, green job terlaksana, pekerjaan orang-orang hijau, pekerjaan hijau ya, tapi tetap pemeliharaan lingkungan tetap terjadi. Itu kira-kira jangan diadu-adu gitulah. Banyak sekali sekarang anak-anak muda dan bahkan kita semua sering memberikan vonis ke orang. Kalau medsosnya nggak aktif seakan-akan nggak pekerja, Bang. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.